Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ananda Lubis. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi jantan. Di antaranya yaitu A. Testis, B. Epididymis, C. Vas deferens, D. Vesicula seminalus, E. Kelenjar prostat, V. Kelenjar Cowper, G. Penis. Adapun keterangannya adalah testis berbentuk oval dan ukurannya pada testis berbeda-beda tiap ternak. Testis terbungkus oleh selaput tebal dan terdiri dari kelenjar yang berbentuk tubulus. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Reproduksi pada betina. Adapun diantaranya yaitu A. Ovarium, B. Oviduk, C. Uterus, D. Cervix, E. Vagina, V. Vulva. Keterangannya adalah pada umumnya ovarium terdapat dua buah, kanan dan kiri, dan terletak pada pelvis. Bentuk dan ukuran ovarium berbeda menurut spesies. Vagina merupakan bagian saluran reproduksi betina yang memanjang dan mulut serviks bagian luar sampai tempat di depan muara freta. Organ reproduksi unggas pada jantan diantaranya adalah A. Testis, B. Epididymis, C. Vas deferens, D. Papilla. Keterangannya adalah testis pada unggas berbentuk bulat seperti kacang, terletak ventral dari lobus anterior ginjal. Testis dibungkus oleh kapsul putih. Testis berfungsi sebagai penghasil spermatozoa. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan kedua epididymis dengan ureta dan dindingnya mengandung otot polos. Organ reproduksi pada betina diantaranya adalah A. Ovarium, B. Infundibulum, C. Magnum, D. Isthmus, E. Uterus, F. Vagina, G. Cloaca. Keterangannya adalah ovarium berbentuk bulat seperti buah anggur, ovarium alecati, corong penerima ovum. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur. Infundibulum merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar. Terdapat fimbriae pada infundibulum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didita Didia Kurniawan. Kali ini saya akan membahas mengenai siklus reproduksi ternak. Yang pertama yaitu pada ruminansia dan unggas jantan, di mana pada ternak ruminansia jantan itu bila menerima rangsang maka akan diterima hipotalamus, lalu hipotalamus akan mensekresikan GnRH yang dilanjutkan ke hipofisa, lalu ke adenohipofisa untuk mensekresikan LH dan FSH, di mana LH di sini akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk mensekresikan seks sekunder dan libido. Dan kemudian sedangkan pada FSH akan menstimulus sel Sertoli untuk menghasilkan nutrisi pada sperma, dan tubulus miniferus akan berfungsi sebagai tempat terjadinya proses spermatogenesis. Kemudian pada mekanisme reproduksi unggas jantan tidak jauh berbeda dari ruminansia, di mana setelah unggas mendapat rangsang kemudian akan diterima hipotalamus untuk mensekresikan GnRH. Kemudian GnRH akan merangsang hipofisa dan melanjutkan ke adenohipofisa untuk mensekresikan FSH dan LH. FSH di sini akan menstimulus sel Sertoli, dan tubulus miniferus akan berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Sedangkan sel Sertoli ini akan memberi nutrisi, akan menghasilkan cairan untuk memberi nutrisi pada sperma. Selanjutnya yaitu siklus reproduksi ternak ruminansia dan unggas betina. Yang pertama, pada saat ternak ruminansia betina menerima rangsang maka akan diterima hipotalamus, lalu akan mensekresikan GnRH. Selanjutnya akan dilanjutkan ke hipofisa, dan hipofisa nantinya akan terbagi menjadi adenohipofisa dan neurohipofisa. Jika rangsang dilanjutkan ke adenohipofisa maka akan terjadi sekresi hormon FSH, LH, dan LTH, di mana
FSH ini akan merangsang pertumbuhan folikel, di mana terdapat 4 folikel, salah satunya yaitu folikel degraft, dan di dalamnya terdapat sel TK interna yang akan memproduksi estrogen sehingga menyebabkan ternak birahi. Jika terjadi ovulasi, maka ternak tersebut akan bunting. Sedangkan folikel yang ditinggalkan ovum yaitu corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron untuk menjaga kepentingan ternak. Kemudian pada reproduksi unggas betina, jika menerima rangsang akan diterima hipotalamus dan selanjutnya akan mengsekresikan GnRH dan dilanjutkan ke hipofisa, di mana hipofisa ada 2 yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada adenohipofisa terdapat hormon LH untuk ovulasi dan pelepasan yolk. Untuk hormon FSH di sini akan berfungsi untuk menstimulus ovarium, di mana ovarium berperan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan folikel dan meningkatkan produksi protein, lemak, kalsium pada telur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Rizky Batiar Putri dengan NIM 2301120140099. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dari acara 2 yang membahas tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Berikut video penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu morfologi sel gamet jantan. Strukturnya meliputi A. Kepala, B. Badan, C. Membran plasma, D. Mitokondria, E. Sentriol, F. Akrosom, G. Nukleus, dan H. Ekor. Akrosom merupakan derivat dari aparatus Golgi yang terbentuk pada tahap awal spermiogenesis, utamanya terjadi pada fase spermatid. Akrosom berfungsi untuk melepaskan enzim untuk membantu sperma menembus sel telur. Sedangkan sitoplasma merupakan bagian sel yang terbungkus membran plasma yang terdiri atas air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi untuk memelihara komponen-komponen sel. Lalu, sentriol merupakan pasangan struktur yang berbentuk silindris dan berlokasi di dekat inti sel. Fungsi utamanya yaitu untuk pembelahan sel. Sedangkan mitokondria merupakan organel sel yang berbentuk oval. Mitokondria memiliki fungsi sebagai penghasil ATP. Lalu, ekor sperma juga disebut sebagai flagellum yang merupakan alat gerak pada sperma, yang memungkinkan sperma bergerak atau berenang melalui saluran reproduksi wanita dan menuju sel telur. Sedangkan membran plasma merupakan bagian dari sperma yang tersusun atas fosfolipid bilayer. Membran plasma berfungsi sebagai perlindungan terhadap lingkungan luar sperma. Selanjutnya yaitu morfologi sel gamet betina atau ovum, yang meliputi nukleus, corona radiata, zona pellucida, membran vitellin, dan sentriol. Corona radiata merupakan lapisan terluar dari oosit yang terdiri dari sel granulosa yang berfungsi sebagai tempat transportasi nutrisi dari sel oosit. Sedangkan zona pellucida merupakan struktur membran ekstraseluler oosit atau embrio praimplantasi. Zona pellucida berfungsi sebagai pembungkus sel telur. Lalu, membran vitellin merupakan bagian dari sel ovum yang terdiri dari lapisan transparan yang berada di dalam ovum, yang berfungsi untuk melindungi sel ovum. Sedangkan sitoplasma yaitu anggota sel yang terbungkus membran sel, yang berfungsi untuk memelihara komponen-komponen ovum. Nukleus merupakan inti sel dari ovum yang berisi informasi genetik pada sel ovum tersebut, yang berfungsi sebagai tempat aktivitas sel. Selanjutnya yaitu gametogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Pada tahap spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang memiliki 2N kromosom, lalu mengalami fase mitosis, lalu membelah menjadi spermatosit sekunder 1N dan
Nama prosesnya yaitu meiosis 1, lalu membelah lagi pada meiosis 2 menjadi spermatid dan bersifat 1N. Lalu mengalami diferensiasi menjadi sperma. Pada proses ini terjadi proses penyempurnaan. Yang kedua yaitu oogenesis. Proses oogenesis diawali dari oogonium 2N dan akan mengalami proses pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan akan menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar. Oosit sekunder kemudian mengalami meiosis 2 dan membentuk ootit satu badan polar. Lalu ootit mengalami diferensiasi yang akan membentuk sel telur atau ovum. Kemudian pada tahap akhir badan polar tersebut lama-kelamaan akan lisis. Selanjutnya yaitu uji kualitas semen. Uji kualitas semen ada dua, yaitu ada uji makroskopis dan uji mikroskopis. Pada uji makroskopis merupakan tindakan yang dilakukan untuk melihat kualitas semen dan tanpa memerlukan alat bantu. Uji makroskopis meliputi warna semen, bau, kekentalan, volume, dan pH dari semen tersebut. Yang kedua yaitu uji kualitas semen secara mikroskopis, yang merupakan uji kualitas semen yang memerlukan alat bantu yang cukup lengkap. Uji kualitas semen secara mikroskopis meliputi motilitas, konsentrasi, dan daya hidup sperma. Baik, sekian video penjelasan dari acara 2. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan ilmu reproduksi ternak acara 3, yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Nah, yang pertama pada seleksi ternak, yang itu seleksi ternak ruminansia. Kita ambil contoh yaitu pada kambing. Nah, pada seleksi ternak kambing memiliki ciri-ciri postur tubuh yang tinggi dan seimbang, serta lingkar dada yang tebal, badan yang cukup panjang, pinggul yang cukup tinggi dan besar, serta memiliki bentuk kepala cembung dan memiliki ukuran testis yang sama besar. Nah, dari pengamatan kambing tersebut, dapat dikatakan bahwa kambing tersebut memiliki karakteristik yang baik. Pada seleksi ternak kambing betina memiliki ciri-ciri wajah yang feminim, tubuh yang tidak cacat, serta ukuran vulva yang cukup besar, dada yang lebar, dan kaki yang kokoh, serta ambing yang besarnya sama. Nah, untuk kambing betina yang unggul memiliki BCS dengan ideal 3. Next, untuk seleksi ternak pada unggas. Nah, metode seleksi ternak pada unggas dapat kita lihat dari tampilan eksterior yang membedakan jenis kelaminnya. Pada ternak unggas jantan, penampilan eksteriornya dapat dilihat dari bulu yang mengkilat, sayap yang lebar, serta jengger yang tebal dan berwarna merah. Nah, sedangkan untuk pada betina memiliki paruh yang normal, jengger yang tebal, bulunya yang mengkilap, serta kaki yang kuat, serta tubuhnya yang tebal dan kompak. Unggas betina memiliki sifat mothering ability yang membuat ayam tersebut memiliki sifat keibuan dengan cara mengerami telurnya. Hal yang membedakan unggas jantan maupun unggas betina terdapat pada organ papila. Nah, pada sinkronisasi birahi sendiri merupakan upaya ternak untuk memunculkan birahi bersama pada sekelompok ternak. Nah, sinkronisasi birahi atau biasa disebut tempat terjadinya birahi secara serempak pada indukan pada waktu yang bersamaan. Tujuan dari sinkronisasi birahi sendiri yaitu agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan inseminasi buatan dan mempermudah peternak dalam mendeteksi birahi. Nah, kelebihan pada sinkronisasi birahi yaitu waktu tepat dapat ditentukan sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendeteksi birahi. Untuk alat yang digunakan pada sinkronisasi birahi yaitu pipa aplikator, pipa pendorong, spons, benang. Nah, pipa pendorong sendiri berfungsi untuk mendorong spons pada pipa aplikator. Spons berfungsi sebagai tempat hormon progesteron yang dapat digunakan untuk menahan siklus birahi pada ternak. Nah, benang aplikator, pipa pendorong, spons, benang. Nah, pipa pendorong sendiri berfungsi untuk mendorong spons pada pipa aplikator. Spons berfungsi sebagai tempat hormon progesteron yang dapat digunakan untuk menahan siklus birahi pada ternak. Nah, benang berfungsi agar spons dapat ditarik keluar pada vagina setelah 14 hari spons dalam vagina.
Untuk betadin sendiri berguna untuk antiseptik, alkohol digunakan untuk mensterilkan alat maupun vulva pada ternak. Lubrikating gel yaitu sebagai pelumas untuk memudahkan pipa aplikator masuk ke dalam saluran reproduksi betina. Nah, untuk tahapan dalam sinkronisasi birahi dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, yaitu dengan spons yang telah diolesi dengan hormon progesteron dan betadin. Selanjutnya yaitu membersihkan vulva dengan alkohol dan dimasukkan secara perlahan menuju vagina melalui vulva. Nah, setelah dirasa telah berada dalam vagina, pipa aplikator dapat dilepas secara perlahan. Setelah 14 hari, spons yang berada di dalam vagina dapat ditarik benangnya sehingga perlahan benang tersebut akan keluar. Perkenalkan, nama saya Naomi Anastasia dengan NIM 2301201201222. Di sini saya akan menjelaskan tentang penampungan semen dan pembuatan semen beku. Untuk penampungan semen merupakan salah satu kegiatan inseminasi buatan untuk menghasilkan semen dengan kualitas yang optimal. Metode penampungan semen terbagi menjadi 3, yaitu metode pengurutan, metode elektroejakulator, dan metode vagina buatan. Untuk penampungan semen dengan metode pengurutan dengan cara pengurutan di bagian punggung atau dorsal. Sementara metode elektroejakulator semen dengan cara menampung semen pada tampung penampung. Sementara untuk metode vagina buatan dengan menggunakan tampung penampung berskala. Pada vagina buatan ditampung sebanyak 2 kali dalam seminggu. Setiap pengambilan diambil sebanyak 1 ejakulasi. Pengenceran semen merupakan tahapan dari pengemasan semen beku. Pengenceran semen berfungsi untuk memperbanyak volume, mempertahankan kualitas semen, dan menghasilkan ejakulasi yang unggul. Syarat larutan pengencer adalah penyedia makanan bagi sperma dan mempertahankan pH pada sperma. Bahan pengencer dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Bahan alami dapat menggunakan air kelapa dan telur. Air kelapa ini berfungsi untuk meminimalisir kerusakan dari spermatozoa. Kemudian untuk bahan buatan dapat menggunakan kuning telur, fruktosa, dan tris. Kuning telur berfungsi sebagai pelindung krioprotektan ekstraseluler protozoa dari full shock. Untuk fruktosa berfungsi sebagai sumber karbohidrat untuk sperma. Tris berfungsi sebagai sumber nutrisi dan penyangga dengan toksilitas yang rendah dalam konsentrasi yang tinggi. Untuk metode pengenceran semen dilakukan dengan cara menyiapkan CEP2 yang ditambahkan dengan kuning telur. Dalam perhitungan pengenceran semen dihitung setelah semen diencerkan, disimpan, dan diperiksa kembali setiap 2 jam sekali. Rumus pengenceran semen yaitu volume semen dikali konsentrasi dikali progressive motility dibagi dosis inseminasi buatan dikurangi volume semen dan pengamatan persentase daya hidup. Pembuatan semen beku dilakukan dengan tahap yaitu evaluasi kualitas semen, proses filling, sealing, dan printing, serta pembekuan. Pada evaluasi semen dilakukan dengan uji makroskopis yang terdiri dari warna, bau, volume, konsistensi, dan pH, serta uji mikroskopis terdiri dari motilitas, konsentrasi, mortalitas, dan abnormalitas. Sebelum dilakukan proses filling, semen harus melalui ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini untuk menentukan bahwa semen memenuhi standar atau tidak. Setelah melalui ekuilibrasi dengan semen yang memenuhi standar, akan dilanjutkan dengan proses filling, sealing, dan printing. Setelah dilakukan printing, harus melalui proses pre-freezing. Selanjutnya, tahap terakhir adalah pembekuan dengan mencelupkan straw berisi semen cair ke dalam nitrogen cair sampai terendam. Semen cair dibekukan pada suhu 196 derajat Celcius untuk menilai kualitas. Dilakukan dengan pemeriksaan post-thawing motility. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan praktikum yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa penampungan
semen adalah bagian dari inseminasi buatan. Pada penampungan semen memiliki 3 metode, yaitu metode pengurutan, metode elektroejakulator, dan metode vagina buatan. Sementara pengenceran semen beku merupakan tahapan dari semen beku. Pengenceran ini berfungsi untuk mempertahankan kualitas semen yang harus dimiliki syarat sebagai penyedia zat makanan bagi sperma. Bahan yang digunakan pada pengenceran semen beku yaitu kuning telur, fruktosa, dan tris. Pada pembuatan semen beku, semen harus melalui tahapan evaluasi uji kualitas semen, ekuilibrasi, proses filling, sealing, dan printing, pre-freezing, dan pembekuan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maharani dengan akhiran 0005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum logbook 5, yaitu yang pertama ada perkawinan alami. Jadi apa sih perkawinan alami itu? Jadi perkawinan alami adalah suatu perkawinan antara jantan dan betina secara langsung tanpa adanya bantuan dari manusia. Nah, perkawinan alami ini memiliki kelemahan dan kelebihan, yaitu yang kelebihannya yaitu adalah harga yang murah karena tidak membutuhkan tenaga kerja dan biaya yang mahal. Tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya adalah tidak terjadinya birahi serentak, dan kedua adalah inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan ini adalah suatu upaya para peternak untuk memasukkan spermatozoa ke dalam saluran reproduksi dari betina. Nah, tujuan inseminasi buatan untuk terjadinya birahi secara serentak. Nah, kelebihannya yaitu adalah untuk meningkatkan mutu kualitas ternak itu sendiri, hasil reproduksinya. Nah, selanjutnya untuk kelemahannya yaitu harga yang mahal dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang ketiga adalah deteksi birahi. Jadi apa itu deteksi birahi? Deteksi birahi adalah satu upaya para peternak untuk mendeteksi dan mengerti kondisi birahi pada ternak. Nah, seperti yang diketahui bahwa deteksi ini bertujuan untuk memantau, memastikan kondisi birahi ternak sehingga kita dapat meningkatkan performa dalam produksi ternaknya. Nah, ciri-ciri ternak birahi yaitu gelisah, vaginanya merah atau membengkak, nafsu makan menurun. Yang keempat ada indeks keberhasilan. Jadi ada 3 jenis, yaitu conception rate, non-return rate, dan service per conception. Nah, yang pertama itu adalah conception rate. Nah, conception rate ini adalah tingkat keberhasilan ternak bunting pada pertama kali IB. Nah, lalu yang kedua adalah non-return rate. Nah, non-return rate adalah ternak yang tidak mengalami birahi setelah inseminasi buatan. Nah, yang selanjutnya adalah service per conception. Nah, service per conception ini adalah keberhasilan ternak dari masa IB hingga bunting. Kelima ada deteksi kebuntingan. Jadi apa itu deteksi kebuntingan? Deteksi kebuntingan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para peternak untuk mendeteksi kebuntingan dari ternak itu. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir keguguran sehingga terjadinya performa yang baik